Di era keterhubungan yang semakin canggih ini, berbagi cerita menjadi salah satu cara kita berinteraksi dan berkomunikasi. Namun, di balik keindahan berbagi, terdapat bahaya yang mengintai ketika kita terlalu terbuka tentang hal-hal yang seharusnya disimpan untuk diri sendiri. Ada aspek-aspek dalam hidup kita yang, meskipun mungkin tampak tidak signifikan, sebaiknya tidak diungkapkan kepada orang lain. Ketika kita membagikan informasi pribadi yang sensitif, kita tidak hanya membuka diri terhadap penilaian, tetapi juga risiko yang lebih besar, seperti kehilangan privasi dan keamanan. Mari kita telusuri 5 hal yang sebaiknya kita simpan untuk diri sendiri, agar tidak terjerumus dalam bahaya. Pertama, rahasia keuangan. Dalam dunia yang seringkali dinilai berdasarkan kesuksesan finansial, berbagi informasi tentang keadaan keuangan, kita bisa menjadi pedang bermata dua. Meskipun niat kita mungkin hanya untuk mencari nasihat atau dukungan, mengungkapkan detail tentang pendapatan, utang, atau investasi pribadi dapat membuka peluang bagi orang lain untuk menilai atau mengeksploitasi kita. Ada kalanya kebanggaan atau rasa malu terkait kondisi keuangan dapat mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Rahasia ini sangat personal dan bisa menimbulkan ketidaknyamanan jika disalahartikan. Menyimpan informasi ini untuk diri sendiri memungkinkan kita untuk tetap berada dalam kontrol dan tidak terpengaruh oleh opini orang lain. Kedua, masalah keluarga. Setiap keluarga memiliki dinamika dan masalahnya sendiri. Ketika kita terbuka tentang masalah keluarga, kita mungkin tidak menyadari bahwa cerita kita bisa menjadi topik gosip di kalangan orang-orang yang tidak memiliki hubungan dekat dengan kita. Mengungkapkan konflik, ketidakpuasan, atau masalah internal dapat memperburuk situasi dan menyebabkan ketegangan lebih lanjut. Keluarga adalah unit yang sensitif, dan menjaga privasi adalah cara untuk melindungi hubungan tersebut. Menghadapi masalah keluarga dengan cara yang lebih pribadi dan bijaksana akan lebih menguntungkan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang-orang terkasih. Ketiga, ketidakpastian hidup pribadi. Kita semua mengalami masa-masa sulit, dan tidak jarang kita merasa bingung atau tertekan. Namun, membagikan keraguan dan ketidakpastian kita kepada orang lain bisa membuat kita terlihat lemah atau tidak berdaya. Selain itu, bukan semua orang memiliki niat baik saat mendengarkan. Beberapa orang mungkin memanfaatkan kelemahan kita sebagai bahan pembicaraan, dan ini bisa berakibat fatal bagi kesehatan mental kita. Lebih baik mencari dukungan dari orang-orang yang benar-benar kita percayai, seperti sahabat dekat atau profesional yang dapat memberikan perspektif dan dukungan yang lebih konstruktif. Keempat, rencana masa depan. Berbicara tentang rencana masa depan bisa tampak menarik, tetapi terlalu banyak berbagi bisa membawa pada harapan yang tidak realistis atau bahkan keraguan dari orang lain. Ketika kita membuka diri tentang impian dan ambisi kita, ada risiko bahwa orang lain akan mengkritik atau meragukan kemampuan kita untuk mencapainya. Energi positif yang seharusnya kita simpan untuk diri sendiri dapat teralihkan oleh opini yang tidak perlu. Menyimpan rencana-rencana ini dan hanya berbagi dengan orang tertentu yang mendukung dapat membantu kita tetap fokus dan termotivasi untuk meraihnya tanpa distraksi negatif. Kelima, ketidaknyamanan dan ketidakpuasan pribadi. Setiap individu pasti menghadapi perasaan tidak nyaman atau ketidakpuasan dalam hidupnya. Meskipun berbagi tentang perasaan tersebut kadang bisa menjadi cara untuk melepaskan beban. Mengungkapkan hal ini kepada orang yang salah dapat berpotensi menjadikan kita sasaran simpati yang tidak diinginkan atau bahkan menjadi bahan ejekan. Menjaga perasaan ini tetap pribadi atau hanya berbagi dengan orang tertentu yang kita percayai memungkinkan kita untuk memproses emosi kita dengan lebih baik dan menghindari drama yang tidak perlu. Kesimpulan,
menjaga diri dalam berbagi. Dalam dunia yang semakin terbuka, kita seringkali merasa terdesak untuk berbagi segala hal yang kita alami. Namun, menjaga beberapa aspek pribadi adalah bentuk perlindungan diri yang bijaksana. Dengan menyimpan rahasia keuangan, masalah keluarga, ketidakpastian hidup pribadi, rencana masa depan, dan ketidakpuasan pribadi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga hubungan dengan orang lain. Meskipun berbagi bisa menjadi hal yang baik, kita harus pintar dalam memilih informasi apa yang pantas untuk disampaikan. Dengan cara ini, kita dapat menjaga integritas dan privasi kita, sekaligus mengurangi risiko yang mungkin muncul dari terlalu terbuka. Jika kamu ada pandangan berbeda, silakan tulis di kolom komentar ya.